Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online, masih tentang communication skills. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai active listening skills ya, bagaimana cara mendengarkan dengan aktif, tidak hanya dengan pasif. Ya, karena active listening itu suatu yang fundamental juga untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Jadi komunikator yang baik itu tidak hanya bicara mas ya, tapi juga mendengarkan dengan penuh antusiasme, mendengarkan dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, Anda sudah sarapan belum mas? Ya, atau sudah makan siang? Makan siangnya apa tadi? Ya. Mudah-mudahan makan siangnya sehat mas ya. Pakai sayur dan buah-buahan. Karena makan itu, you are what you eat. Kalau Anda makannya sembarangan, Anda bisa kolaps ya, stroke. Kemarin ada berita di koran, seorang wartawan umurnya 37 kena stroke mas. Dan innalillahi akhirnya meninggal ya. Padahal umurnya baru 37 ya. Ya. Karena mungkin kerjanya keras ya, wartawan lembur terus ya. Jadi kalau kerja jangan lembur-lembur terus mas. Dan makannya sehat. Oke. Jadi mari kita mas ya, kita lanjutkan dalam segmen yang terakhir ini ya, mengenai communication skills, yakni bagaimana cara kita menerima feedback atau kritik atau umpan balik. Ya, jadi Anda sama atasan Anda atau Anda sama atasan Anda lah ya, ada yang namanya sesi penilaian kinerja. Atau mungkin ngobrol-ngobrol diskusi formal gitu, setiap bulan review. Ya, Anda kadang-kadang mendapatkan umpan balik mas ya, dikritik, bukan dikritik ya, dikasih masukan untuk area pengembangan ya, bahasanya lebih keren itu ya. Area for improvement. Kata-kata kritik, fokus pada negatif itu sebaiknya emang diganti frasenya dengan feedback atau umpan balik untuk pengembangan. Ya, bukan mengkritik, tapi feedback untuk pengembangan. Itu jauh lebih meaningful kalimatnya. Bukan mengkritik kejelekan. Karena saya termasuk orang yang percaya bahwa jauh lebih baik memberikan apresiasi dibanding kritik. Ya. Kita lebih banyak bisa menyemangati orang dengan apresiasi. Dan Dale Carnegie ya, salah seorang tokoh personal development yang legendaris, dalam bukunya How to Win Friends ya, How to Influence People and Win Friends. Bukunya klasik itu mas, luar biasa, bukunya bagus. Dale Carnegie namanya. Itu salah satu prinsip dia bilang, jangan pernah memberikan kritik pada orang lain. Karena kata dia kritik itu tidak memberikan dorongan orang untuk berubah. Malah kadang-kadang ketika dikritik itu orang menjadi lebih sensitif. Jauh lebih bagus kata dia, kata Dale Carnegie, lebih rajin memberikan apresiasi. Dale Carnegie mengatakan kalimat ini tahun 1925, mas. 1925. Jadi sekitar 85 tahun yang lalu. Ya, 90 tahun yang lalu. Tapi penelitian beberapa tahun yang lalu, ya penelitian tahun 2000 itu mengkonfirmasi apa omongan Dale Carnegie. Jadi ketika Anda mau mendorong orang untuk maju itu lebih bagus rajin-rajin memberikan apresiasi, dorongan daripada kritik. Ya, penelitian ini dilakukan oleh para pakar perilaku ya, namanya ilmu positive psychology, aliran ilmu dalam ilmu psikologi, positive psychology, bahwa Anda akan jauh lebih berpeluang untuk mendorong orang mau berubah kalau memberikan apresiasi, ya, memberikan dorongan, fokus pada solusi, fokus pada positive side, jangan fokus pada negatif, problem dan kritik. Maka mungkin benar omongan Dale Carnegie tadi ya. Dale Carnegie mengatakan jangan pernah mengkritik, dia ekstrimnya gitu. Jangan pernah mengkritik orang lain. Jauh lebih bagus memberikan apresiasi yang tulus. Dan penelitian membuktikan omongan Dale Carnegie itu ya. Bertahun-tahun yang lalu, 90 tahun yang lalu Dale Carnegie mengatakan seperti itu dan baru terkonfirmasi di tahun 2000-an ya penelitiannya. Tapi anyway, kita kadang-kadang menerima umpan balik mas ya, menerima umpan balik dari atasan ya. Nah di dalam slide yang di depan Anda ini saya bilang ya, apabila mendengarkan feedback atau umpan balik, yaitu apa yang harus Anda lakukan. Anda bisa lihat itu di slide-nya ya. Dengarkan, jangan melawan, ya, dengarkan dengan baik, tetap tenang dan atur nafas, ya. Jangan emosi. Biarkan bahasa tubuh Anda memperlihatkan penerimaan Anda, jangan bahasa tubuhnya itu ngeyel gitu ya. Ajukan pertanyaan untuk memastikan bahwa Anda telah memahaminya, dan jangan terlalu sensitif melindungi diri sendiri atau angkuh.
Ya, jadi kalau Anda menerima feedback itu kalau bisa didengarkan dengan baik, Mas. Ya, saya dulu ketika kerja sering mendapatkan feedback dari atasan saya. Ya, saya dengarkan, Mas, dan saya menunduk ya, maksudnya mendengarkan dengan baik. Bahasa tubuh saya juga bilang baik, Bu, baik, baik, Pak. Terima kasih atas masukannya. Saya selalu seperti itu, Mas. Jadi apapun masukan mereka meskipun tajam gitu ya. Meskipun tajam, setajam silet gitu ya. Tapi saya selalu mencoba mendengarkan dengan baik dan terima kasih, ya, oh baik Bu, saya akan berubah. Itu default saya, Mas, ketika dikasih masukan. Saya tidak pernah defense, self defense itu jarang saya. Ketika dikasih masukan saya tidak pernah defense ya. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa berubah menjadi lebih baik. Yaitu kalimat-kalimat yang menurut saya harus dijadikan default ketika Anda dikritik atau dikasih masukan sama atasan Anda, Mas. Ketika Anda dikasih masukan, dikasih teguran, itu default Anda sebaiknya ya diem, bilang terima kasih. Dan bahasa tubuhnya itu menerima, Mas. Jangan ketika atasan Anda ngomong kalimatnya belum rampung, Anda sudah ngeyel. Wah, ini bukan salah saya, Bu. Ini salahnya itu, bagian lain. Soalnya dia nggak ngasih ini, nggak ngasih itu. Itu ngeyel. Menurut saya itu tidak menyelesaikan persoalan itu, Mas. Lebih baik didengarkan sampai rampung dan oke, terima kasih atas masukannya. Saya akan mencoba berubah. Betul-betul ketika saya mendengarkan teguran dari atasan saya itu, saya mendengarkan dengan penuh kesungguhan, Mas. Dan mencoba memahami apa yang dia sampaikan. Betul-betul mencoba memahami, berempati gitu ya. Jadi default saya menerima. Itu kunci itu, Mas. Ya. Dan di halaman berikutnya, ini Mas ya, ada dua kalimat lain ya. Filter kritik yang ada, kesampingkan emosi dan temukan faktanya. Kemudian Anda dapat merespon dengan informasi yang berguna. Ya. Kemudian yang kedua, fokus ke depan. Ya, apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaikinya. Jadi ini Mas kuncinya, Mas ya. Jadi ketika dia ngasih masukan itu ya kita fokus pada apa yang memang harus kita rubah. Contohnya gini, Mas. Waktu itu saya ingat itu, saya melakukan ini, Mas ya, presentasi kepada calon klien saya, ya, sales pitching ya, namanya tender lah. Tim kami kalah gitu ya. Ya, atasan saya tidak begitu senang ya, dia kecewa dengan penampilan saya waktu presentasi ya. Ya, dia memberikan masukan, Yudia, kamu presentasinya tidak optimal gitu ya. Nah, kemudian dia tidak hanya mengatakan itu, dia memberikan masukan, ini loh, di review presentasi saya kenapa saya kalah ketika itu ya, tender gitu ya. Ya ternyata yang presentasinya lemah gitu ya, data-datanya kurang lengkap, contoh-contohnya tidak ada. Ya, contoh-contoh, padahal klien itu biasanya ketika presentasi itu minta contoh konkret. Apalagi contoh dari pengalaman yang sebelumnya itu jauh lebih powerful. Bahkan contoh hasil kerja nyatanya seperti apa. Misalnya ketika kita mau konsultasi itu kadang-kadang klien minta contoh asli, contoh nanti hasilnya seperti apa, contoh hasilnya gitu. Contohnya kalau saya misalnya konsultasi bikin KPI, itu selalu klien itu minta contohnya seperti apa, Pak? Contoh hasil akhirnya seperti apa? Saya selalu bisa ngasih contoh lengkap, tabelnya, Excel-nya, hitung-hitungannya, skor-skornya. Jadi klien itu bisa dengan mudah memahaminya. Nah, waktu itu saya tidak menyiapkan contoh, Mas. Ya, saya presentasinya hanya global saja. Ya, akhirnya kalah. Nah, atasan saya tidak begitu suka gitu ya. Dia ngasih masukan ke saya. Tapi itu dia, masukan yang berharga itu fokus pada result, Mas, pada perilaku. Jangan pada tabiat, jangan bilang, Yudia kamu ngawur presentasinya, kamu tidak profesional. Itu kalau atasan saya ngasih masukannya seperti itu, ya mungkin tadi saya filter lah. Ya, itu masukan-masukan yang tidak meaningful. Bilang saya tidak profesional, tidak ini, mungkin tidak meaningful. Tapi kalau dia bilang, Yudia kamu tidak optimal karena presentasimu itu lemah, itu namanya filtering, Mas ya, filtering. Jadi kita fokus pada masukan yang memang betul-betul meaningful. Dan betul waktu itu presentasi saya tidak begitu bagus, weak ya, lemah, tidak ada contoh-contohnya. Istilahnya itu sumir gitu ya, presentasinya. Nah, itu masukan yang bagus ya, kita fokus pada pada hasil perilaku gitu ya, fokus pada presentasinya. Sehingga atasan saya bilang, lain kali kamu sekali lagi kalau mau presentasi, tolong lengkapi dengan data yang kuat, dengan contoh yang konkret, yang komprehensif. Itu namanya fokus ke depan, apa yang harus selalu lakukan untuk perbaikan. Gitu Mas ya, jadi fokus pada perbaikan. Ya, jadi itu artinya bahwa masukan dari atasan saya itu kita filter, kemudian kita coba elaborasi mana yang memang betul-betul konkret.
Nah, ini penting juga, makanya ketika ngasih masukan, ngasih feedback itu jangan bilang tabiat, Mas. Tabiat itu kita fokus pada sifat ya, itu salah. Misalnya tadi bilang Anda nggak profesional kerjanya, Anda ngawur, itu kata-kata tabiat tuh, Mas. Ngawur, tidak profesional, tidak becus, itu kata-kata tabiat yang menurut pakar perilaku, kalau Anda ngasih feedback dengan kata-kata seperti itu useless. Lebih baik ketika Anda ngasih masukan itu fokus pada itu, hasil perilaku. Misalnya kita undang meeting 3 kali, 3-tiganya Anda kok terlambat. Itu kan 3 kali terlambat itu indikasi bahwa perilakunya kurang pas. Kita tidak mengatakan, kamu nggak becus, ya, kamu nggak profesional, rapat 3 kali terlambat terus gitu ya. Kita ngomong faktanya saja, faktanya Anda diundang rapat 3 kali, 3 kalinya terlambat. Sama tadi atasan saya bilang, faktanya presentasi Anda seperti ini, Yaudia. Tidak lengkap, contohnya tidak ada. Ya pantas kita kalah. Gitu ya. Jadi dengan memberikan presentasi yang saya tidak lengkap, tidak ada contohnya, itu menunjukkan bahwa saya kurang persiapan. Gitu ya. Sehingga masukan itu berharga. Ke depan ketika saya mau melakukan presentasi di depan calon klien, saya harus lebih siap. Gitu ya. Jadi itu Mas ya, jadi ketika memberikan feedback itu jangan defensif, ya, santai saja, jangan menyela, jangan juga self defense-nya terlalu tinggi gitu ya. Dengarkan saja dan kita filter mana yang betul-betul fokus pada fakta, pada perilaku yang harus kita perbaiki. Jadi itu adalah contoh mengenai bagaimana kita menanggapi ini Mas ya, feedback atau masukan, umpan balik pengembangan. Jadi, contoh lainnya misalnya ada rekan saya memberikan masukan lah ya, memberikan kritik ya, mengenai website saya ya, website saya kurang informatif gitu ya, bilang ya. Itu masukan juga ya, jadi emang setelah saya pelajari emang websitenya mungkin kurang informatif, ya saya tambahin beberapa informasi yang penting ya. Jadi fokus pada hasil perilaku ya, ketika memberikan masukan tuh, bukan pada orangnya, bukan pada tabiat orangnya. Ketika Anda memberikan masukan pada tabiat orangnya, itu melukai perasaan, Mas. Itu bisa terngiang-ngiang sampai bertahun-tahun kemudian. Hatinya sedih. Tapi kalau kita fokus pada aspek perilaku, aspek fakta, ya, hasil perilaku itu menjadi lebih bisa diatasi. Sebaliknya ketika kita menerima masukan, ya kita filter. Mana masukan-masukan yang memang fokus pada fakta, pada perilaku, ya bisa kita terima. Sebaliknya yang menyangkut emosional ya kita abaikan dan kita tidak usah tersinggung gitu ya. Defaultnya kita bilang baik gitu ya. Siap Pak, kita akan berubah Pak. Siap Pak, kan gitu Mas ya. Jadi atasan kita juga menjadi lebih happy ketika memberikan masukan pada Anda, bukan ngeyel terus ya. Oke. Itulah Mas ya materi terakhir mengenai communication skills ya, bagaimana kita menerima feedback ya. Jadi demikianlah ya materi saya tentang komunikasi ya. Kita bicara dari berbagai video ya, beberapa modul video yang kita deliver ya. Mudah-mudahan Anda bisa simak semuanya mengenai berbagai elemen mengenai komunikasi ya. Mudah-mudahan materi-materi yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi Anda sehingga Anda menjadi seorang komunikator yang canggih ya, yang wow, yang cetar membahana. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam video online dengan topik berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.